Selamat tahun baru. Mire mire do. Ketahuan umurnya ya. Iya, beda generasi kayaknya. Udah benar kan ya, Selamat tahun baru semua. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mulai ibadah. Sekalian, Shalom. puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, yang telah mengantarkan kita ke tahun yang baru, yaitu tahun 2026. Selamat tahun baru 2026 bagi kita. Selamat tahun baru 2026. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 5. Tahun baru 2026 ini kita masuki di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, betapa bersyukurnya kami pada saat ini boleh memasuki tahun baru 2026 ini dengan penuh sukacita. Peliharalah kami di tahun yang baru ini ya Tuhan. Biarlah tahun 2026 ini menjadi tahun pemulihan bagi kehidupan jemaat-Mu di dunia yang sangat menderita, untuk berbalik kepadamu dan mau memelihara kehidupan yang Engkau anugerahkan di lingkungan sekitar kami, sebagai tempat kami bersekutu, bersaksi, melayani dalam alam pemeliharaan-Mu. Tuntunlah kami agar tetap bersama-sama di dalam gereja-Mu untuk setia memberitakan Injil keselamatan yang oleh Yesus Kristus dunia menjadi percaya. Yakinkanlah dan kuatkanlah kami yang rapuh ini ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami karena kasih setia dan rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 dan 3. Bukan suci
kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah disiapkan oleh gereja kita di KPI Menteng. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajarlah dan tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu di dalam membaca firman-Mu dan merenungkannya di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup keseharian kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 1 Samuel 7 ayat 12 mengatakan demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, Tuhan Yesus, di tengah rasa pesimis bangsa Israel akan nasib hidup mereka yang dinilai sudah tidak lama lagi, Samuel tampil dengan seruan penuh semangat pada bangsanya. Samuel meyakinkan bahwa mereka akan diberkati Tuhan dalam peperangan dan meraih kemenangan. Sementara orang Israel berperang, Samuel beribadah kepada Tuhan Allah dengan memberikan persembahan kepadanya. Pada akhirnya, orang Israel mampu meraih kemenangannya di luar dugaan karena Tuhan Allah memperkenankannya. Peristiwa besar itu pun diabadikan Samuel dengan mendirikan batu di antara Mispa dan Yesana, lalu memberikan namanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Samuel mendirikan batu sebagai pengingat akan perbuatan Tuhan. Batu tersebut bukan untuk disembah, melainkan sebagai monumen batu pertolongan, di mana kemenangan Israel dinyatakan Tuhan atas bangsa Filistin. Di tengah situasi yang sulit dalam kehidupan Israel, Samuel mengajarkan bagaimana caranya beribadah sambil berjuang. Beribadah kepada Tuhan di tengah masa sulit itu ternyata sangat penting, karena ibadah membuat kita ingat akan kemahakuasaan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan kita jalan keluar di saat tidak mungkin sekalipun. Tuhanlah sumber keberhasilan dan kemenangan. Oleh karena itu, pertolongan Tuhan jualah yang menjadikan kita selamat memasuki tahun 2026. Sepatutnya kita bersyukur karena Tuhan masih melindungi, menolong, dan menyertai kita. Layaklah di hari pertama tahun baru ini kita mendirikan suatu batu iman di tengah keluarga dan persekutuan kita. Ebenezer, sampai tahun 2026 ini Tuhan masih menolong kita. Dan kita harus senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam menjalani tahun 2026 dengan penuh harapan. Janganlah kita merasa gentar ketika harus menghadapi perjalanan hidup di tengah masa sulit. Ingatlah, ada Tuhan yang telah dan akan menolong kita senantiasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, marilah datang kepada Yesus Kristus, Sang Immanuel, di dalam setiap ibadah kita. Dia pasti akan memberikan kita kekuatan, karena Dia telah menaklukkan segala kuasa maut, dan Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Inilah kabar baik bagi kita memasuki tahun 2026. Ebenezer, Immanuel. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami dalam menjalani tahun 2026 ini. Sertailah kami dengan kasih setia-Mu, sehingga di dalam keseharian kami tetap beriman kepada-Mu, sehingga kami boleh dengan yakin melangkah tanpa rasa ragu dan khawatir menjalani tahun yang baru ini. Kami yakin Tuhan pasti akan melindungi kami sebagaimana yang telah Engkau lakukan di tahun yang lampau. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak membiarkan umat-Nya hidup dalam keterpurukan. Tetapi Engkau akan mengangkat umat-Mu dan memberikan hidup yang berkemenangan. Di dalam Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, nomor 1 dan 3. Mari kita angkat doa syafaat kita. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersujud di hadapan-Mu pada pagi hari ini, hari pertama di tahun 2026 yang baru saja kami masuki Tuhan, atas perkenan-Mu, dan demikian juga Engkau membolehkan kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami tidak lupa Tuhan menyampaikan puji-pujian dan terima kasih kami karena atas perkenan-Mu kami dapat melampaui 1 tahun yang lalu dan memasuki tahun 2026 ini. Ya Allah Bapa di surga, kembali kami juga tidak putus-putusnya Tuhan untuk memohon padamu dengan segala kerendahan hati Tuhan. Kiranya atas seizin-Mu, atas kasih dan berkat-Mu, Engkau tetap melindungi dan menjaga-jagai kami dalam menjalani hari-hari kami di tahun 2026 ini. Ya Allah Bapa yang di surga, kami mendoakan kepada gereja kami, GKPI Menteng Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pimpinan kami, pendeta kami, Amang Lokti, Sihotang, PHJ, seluruh majelis. Berkatilah mereka, berikan kepada mereka semangat, kesehatan, dan tetap setia menjalani pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah semua program-program kerja jemaat-Mu ini yang semuanya ditujukan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk penatua kami, Ferdin Sigalingking, yang sedang terbaring sakit Tuhan. Engkau berikan semangat kepadanya, genggam tangannya, dan berkati semua tangan-tangan dan apapun yang dikonsumsi, termasuk obat-obatan, agar itu semua untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Berkati juga keluarganya. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa kepada anggota jemaat-Mu, khususnya kami yang hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau mengetahui kami juga mempunyai keluarga, kami mempunyai anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara. Engkau berkati semuanya satu persatu, anak-anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dimanapun saat ini mereka berada. Engkau berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, dan berikan kepada mereka kesehatan. Secara khusus kami mendoakan kepada anak-anak kami, Lauri Tobing dan juga Krishna
dan Joshua yang tidak bersama dengan kami. Berkati kegiatan mereka, berkati pekerjaan mereka, lindungi mereka selalu di tempat mereka masing-masing. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga ingin mendoakan masyarakat di mana kami tinggal Tuhan. Kiranya kami dapat hidup dengan aman di tengah-tengah masyarakat kami. Kami dapat diterima dengan baik dan positif di tengah-tengah masyarakat kami. Ya Allah Bapa di surga, demikian doa syafaat yang kami sampaikan. Kami mempunyai banyak permohonan kepadamu, namun Engkaulah yang lebih mengetahuinya, ya Tuhan. Kami angkat doa kami ini ya, di atas nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Oke. Kembali kita bernyanyi dari PKJ nomor 153 ayat 1. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam memberikan persembahan syukur diambil dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Adapun yang kami persembahkan ini adalah sebagian yang kami terima daripadamu. Terimalah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan pakailah hidup kami untuk menjadi alat kesaksian kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dan kasih setia Allah Bapa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru, selamat tahun 2026. Amin, sehat kita semua. Tahun baru udah. Selamat tahun baru Ria. Semangat dan sehat semua. Jadi harus jadi. Selamat tahun baru. Berantem kita mulai dari 0 km. Ayo. Jangan tanya dulu ini. Kalau Ya, iya. ahli Tuhan ini. God will take care.
doa tertunda, tangisan yang hanya kau dengar. Meski jawab tak selalu segera, aku percaya